Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk lanjutan praktikum teknik antarmuka, kita masuk ke modul 7, di mana di modul 7 ini kita akan membahas tentang Internet of Things atau yang biasa kita sebut itu IoT. Jadi untuk IoT sendiri itu adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya menggunakan jaringan internet. Nah, untuk mikrokontrolernya sendiri di sini saya menggunakan ESP8266, bisa dilihat. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini ESP8266. Nah, dan yang ini yang putih, yang besi ini dia adalah modul WiFi-nya. Jadi ESP8266 ini adalah sebuah mikrokontroler sekaligus yang digunakan untuk jadi di mikrokontroler ESP8266 ini sudah tersedia modul WiFi. Nah, modul WiFi ini nanti yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya melalui jaringan WiFi. Nah, di mana kita sudah belajar modul sebelumnya itu kan menggunakan Bluetooth, dan untuk mikrokontroler sendiri menggunakan Arduino. Nah, di Arduino itu sendiri kan tidak ada dia hanya mikrokontroler, hanya sebagai pemrosesan data. Nah, kalau ESP8266 ini selain dia sebagai mikrokontroler, dia juga sudah terdapat chip WiFi. Jadi tidak usah menggunakan modul WiFi tambahan untuk menghubungkan ke jaringan seperti itu. Jadi ini untuk langsung saja ke percobaan 1. Ini untuk skripnya, nanti skripnya bisa di copy paste di modulnya. Nah, untuk percobaan 1 ini kita akan menyalakan sebuah LED. LED menggunakan web. Nah, di sini ada SSID dan password, dan SSID ini adalah nama dari WiFi yang kalian gunakan. Nah, ini ya, Lab Electro. Connect. Kemudian passwordnya Elektro1212. Ini password dari WiFi-nya. Oke. Kemudian di sini ada LED pin 2. Artinya GPIO 2 sama dengan 4. Oh iya, untuk pinout dari ESP8266 ini dia menggunakan pin GPIO. Jadi jika pada Arduino sebelumnya itu untuk mendeklarasikan pinnya kan hanya seperti ini. INT LED pin sama dengan 2. Artinya berarti jika pada Arduino dia LED-nya dihubungkan ke kaki 2. Ke kaki 2 sesuai nameplate pada Arduino. Tetapi jika pada ESP8266 ini INT LED pin sama dengan 2, itu artinya 2-nya ini adalah GPIO 2. Nah, GPIO 2 itu terletak di pin D4. Ya, GPIO 2 terletak di pin D4. Jika kalian ingin menggunakan pinnya langsung itu bisa, tapi harus menulis seperti ini, D2. Seperti itu. Kita langsung saja coba upload. Nah, di sini oh ya, sebelum kita menggunakan ESP8266, kita harus memasukkan atau ya kita harus menginstal boardnya terlebih dahulu. Jika pada sebelumnya itu boardnya hanya board Arduino saja. Nah, di sini kita harus install ESP8266. ESP32 ini jika kalian device-nya menggunakan ESP32. Tapi kan di sini saya menggunakannya ESP8266, jadi saya menggunakannya board ESP8266. Nah, cara memasukkan boardnya itu seperti ini. Buka preference, kemudian di sini ada additional board manager.
Nah, di sini kalian masukkan link yang bawah. Nah, yang atas ini untuk ESP32 ya, yang tadi. Nah, ini kalian masukkan saja yang bawah. Tapi kalau kalian menggunakan device-nya ESP32, ya kalian masukkannya yang atas. Tapi kalau kalian menggunakannya buatnya ESP8266, kalian masukkannya yang bawah. Nah, ini. Nah, linknya ini nanti bisa kalian copy paste, ada di modul. Setelah link ini kalian masukkan, kemudian buka tools, kemudian ke board manager. Ini perlu koneksi internet ya. Sudah. Kemudian ESP8266. Nah, di sini kan saya sudah menginstal. Nah, nanti di sini ada tulisan install. Install nanti kalian tinggal install saja. Nanti kalau sudah kalian install, baru kalian gunakan script ini. Seperti itu. Oke, langsung saja ini percobaan 1 kita upload. Di sini menggunakan botnya Node MCU 09 ya. Bisa juga sih pakai yang bawah. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, selesai. Nah, setelah ini kita buka serial monitor. Nah, ini WiFi connected, server started. Use this URL to connect. Nah, di sini kan sudah kita mendapatkan alamat IP. Nah, alamat IP ini kita buka di browser. Nah, ini tampilannya. Kayak gini ya. Ini tampilannya. Ini ketika aku nyalakan, nah LED pada board ESP dia menyala. Ya, kita matikan LED pada board ESP mati. Nah, di sini kan kita mengendalikan penyalaan LED melalui jaringan seperti ini. Jadi data on dikirimkan melalui jaringan lab elektro, kemudian diterima oleh diproses di microcontrollernya seperti itu. Oke, jadi ini untuk percobaan pertama. Dan kita lanjut ke percobaan kedua. Nah, untuk percobaan kedua ini kita memerlukan library tambahan, yaitu library Blink. Jadi di sini nanti kita akan menyalakan sebuah LED, menyalakan dan mematikan LED menggunakan aplikasi pada smartphone. Nah, di sini yang harus kita perlukan itu adalah library Blink. Library Blink ini bisa kalian dapat di internet. Kalian tinggal ketikkan saja library Blink Arduino, kemudian cari yang github.com. Kalian klik. Nah, nanti tinggal kalian download zip. Sama untuk caranya sama seperti kalian saat modul I2C. Jadi kan I2C itu kan sama kan, kita memerlukan library-nya, kemudian kita masukkan ke Arduino IDE-nya. Itu juga prosesnya sama seperti itu. Nah, jika sudah kalian install, kalian masukkan library-nya, kemudian ini adalah script-nya. Nah, untuk keadaan awal, script-nya itu
pada bagian outnya itu kosong, out, SSID dan password itu kosong. Nah ini untuk mendapatkan token ini kalian bisa dapatkan di Blink Smartphone. Jadi di smartphone itu kalian juga harus download Blink. Bentar. Oke, jadi kalian harus download juga Blink pada smartphone. Nah ini. Nah ini kan saya sudah pernah membuat. Nah untuk ini saya coba untuk membuat dari awal lagi new device. Oke, misal di sini ya LED Blink. Terus device-nya ESP8266. Di sini banyak ya. Di sini banyak, ada ESP32 dashboard, ada banyak di sini. Ini tinggal kalian masukkan aja ESP8266. Oke. Terus connect type-nya WiFi. Ini bisa banyak juga ya, bisa Bluetooth dan lain sebagainya. Sini saya menggunakan WiFi. Create. Nah, di sini kan muncul out token. Out token ini kita kirimkan ke email sending. Emailnya ini kan kalau kalian baru memakai Blink, nanti kalian daftar menggunakan email. Nah, emailnya itu nanti digunakan untuk mengirimkan tokennya. Nah, setelah email itu terkirim, kita buka Gmail, kita buka email kita. Nah, di sini sudah masuk Blink. Nah, ini tokennya ya. Tokennya sama seperti token yang kita kirimkan tadi. Oke, nah token-token yang telah kita dapatkan tadi kita masukkan di char out. Oke, seperti ini ya. Nah, SSID dan password sama seperti tadi. Itu dia nama WiFi dan passwordnya apa. Nah, ini untuk scriptnya nanti bisa di copy paste di modul. Oke, kemudian jangan lupa botnya kita atur seperti ini, portnya juga, kemudian kita upload. Oh, ada yang salah. Oke, ini kita upload, kita tunggu prosesnya. Nah, dan uploading. Oke, kita buka lagi, kita balik lagi ke Blinknya. Nah, di Blinknya di sini untuk tampilan awal dia seperti ini. Kosong. Nah, kita harus masukkan, ini kita karena ingin menggunakan LED, karena kita ingin menggunakan LED, itu kita menggunakan button. Nah, pada button ini kita atur. Ini kan kalau device-nya ada 2 ya, targetnya harus benar sesuai tokennya tadi. Kemudian pin-nya kita atur di GPIO 2. Kemudian ini kita balik 10.
ini gini dulu aja. Oke, kemudian modenya kita ganti switch. Oke, jika sudah kita nyalakan. Nah, ini kan kebalik ya. Ketika off, LED nyala. Tapi ketika dia on, malah mati. Ini berarti kita harus ubah yang tadi outputnya 1, 0. Kemudian oke. Ini kita jalankan. Baru ketika kita tekan, nah, dia nyala LED-nya. Ketika mati, dia LED-nya mati. Seperti itu. Oh, ini ada apa namanya? Notif 1 pada microcontrollernya. Ini karena untuk device FinProj antarmuka ini itu offline. Jadi kan di sini kan device-nya yang aktif hanya satu, hanya LED blink. Nah, yang device yang kedua itu FinProj-nya kan nggak ada. Nah, jadi satu ini tandanya dia FinProj ini belum aktif atau masih offline seperti itu. Kalau kalian di sini cuma satu, cuma LED blink saja, tidak ada FinProj-nya, di sini nanti tidak ada notifikasi satu seperti itu. Oke, itu untuk percobaan kedua. Kemudian kita lanjut ke percobaan ketiga. Di sini untuk percobaan ketiga di sini untuk percobaan ketiga itu juga sama. Kalau tadi kan yang kita kendalikan digital atau LED ya. Yang kita kendalikan LED. Nah, untuk yang percobaan ketiga ini yang kita kendalikan adalah sinyal analog. Di mana sinyal analog ini yang kita gunakan itu menggunakan potensio. Jadi nilai yang dihasilkan potensio dapat ditampilkan pada blink. Jadi blink itu kan selain dia digunakan sebagai transmitter, dia juga bisa digunakan sebagai receiver atau dia juga bisa menampilkan data, bukan hanya memberi data, tapi dia juga bisa menampilkan data. Seperti itu. Untuk library dan boardnya sama, kita menggunakannya sama. Nah, di sini untuk tokennya itu percobaan kedua tadi, token yang sudah dikirimkan itu bisa kita gunakan lagi. Oke, seperti ini ya. Ini untuk scriptnya. Nanti jika di modul tidak ada, kalian bisa ketik sendiri. Untuk scriptnya di sini sedikit ya. Scriptnya. Kemudian ini untuk rangkaiannya. Oke, di sini ada potensio ya. Potensio dihubungkan kan di sini kan udah jelas void send datanya analog read A0. Berarti kan untuk potensionya kita hubungkan ke A0. A0 pada ESP8266. Seperti itu. Kemudian kita upload programnya. Oke, tunggu sampai terupload. Nah, di sini ada kesalahan sama seperti tadi. Nah, di sini Nah, sambil kita nunggu terupload, di sini
yang kita perlukan yaitu adalah di aplikasi Blink-nya yang perlu kita siapkan adalah Gauge. Sekarang aku taruh sini ya. Oke. Sini aku tulis potensio. Kemudian untuk inputnya, ini kan analog ADC. Oh enggak. Untuk select pin-nya, di sini kan analog read A0. Nah, di sini A0 ini digunakan untuk sensornya. Nah, digunakan untuk sensornya. Nah, supaya sensor ini dapat berkomunikasi dengan aplikasi Blink, itu kita menggunakan Blink Virtual Write. Artinya kita menuliskan data yang diperoleh dari analog read A0 ini ke Blink pada virtual input V1. Nah, virtual input berarti kita menggunakan yang virtual, kemudian virtual input. Oke, jika sudah, source device-nya jangan lupa kalau kalian ada 2 device. Kalau ada 1 device, biasanya langsung ke setting yang 1. Oh maaf, tadi ada telepon. Oke, kita lanjutkan. Di sini kan sudah terupload. Kemudian kita lihat pada hardware-nya, kita jalankan. Nah, di sini LED Blink device yang kita pilih sudah online. Oh, di sini masih belum bisa ya. Oke, kita cari tahu. Oh, pin-nya belum kepilih. Virtual V1. Oke. Kita jalankan. Nah, di sini kan sudah muncul ya. Sudah muncul data dari potensionya. Di sini potensionya saya coba putar. Datanya kan berubah ya. Sesuai dengan yang saya putar. Nah, ini dalam keadaan low-nya dia 6 ya. Tidak bisa 0 karena potensio yang kita gunakan. Ini saya coba dalam keadaan 500. Nah, ini 500 ya, berarti dia ada di keadaan setengahnya. Kemudian kita full. Nah, 1024 ini fullnya. Seperti itu. Nah, selain untuk Blink ini ya, untuk Blink ini kan kita tadi menggunakan WiFi lab. Nah, coba kita tidak menggunakan WiFi, tapi menggunakan data seluler kita sendiri. Oke, sudah. Kemudian kita jalankan. Nah, ini bisa ya. Berarti kan untuk WiFi-nya tidak harus menggunakan WiFi yang sama. Bisa menggunakan jaringan yang berbeda. Itu. Yang penting pada modul WiFi-nya itu terhubung ke internet. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk modul 7. Silakan bisa dicoba di rumah. Mungkin yang dapat saya jelaskan cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.